Selamat siang Bapak Ibu, mungkin akan dimulai sekitar 2 menit lagi. Terima kasih. Oke, baiklah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke webinar serial Inovasi Indonesia dalam Menghadapi Pandemi, seri keempat, Expert Talk, Bioinformatika Struktural dalam Perancangan Obat, Vaksin, dan Media Diagnostik. Nama saya Alia Paramita Kusuma. Saya anggota dari TFRIC 19 BPPT, merupakan salah satu organisasi yang memprakarsai webinar ini selain RPC dan Innovation Center dan NSG Indonesia. Hari ini saya akan mencoba memandu jadi moderator Anda. Pada hari ini kita memiliki seorang narasumber yang cukup mumpuni dalam bidangnya, dalam bidang bioinformatika ini. Dr. Muhammad Yusuf. Dr. Muhammad Yusuf PhD merupakan salah satu staf dalam Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika UNPAD, serta juga pengajar di Departemen Kimia Fakultas MIPA UNPAD. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Pajajaran untuk jurusan kimia dan biokimia, serta menempuh S3 di University Science Malaysia dalam bidang sains informasi. Beliau memiliki pengalaman penelitian yang cukup mumpuni, terutama pada studi protein desain untuk vaksin, diagnostik, dan teropatik menggunakan pendekatan struktural bioinformatics. Pada hari ini, Pak Muhammad Yusuf, Dr. Muhammad Yusuf akan menyampaikan tentang bioinformatika struktural dalam perancangan obat, vaksin, dan metode diagnostik. Akan disampaikan selama sekitar 45 menit, lalu akan diadakan sesi tanya-jawab sekitar 15-20 menit. Untuk sesi tanya-jawab dapat dilakukan melalui chat feature yang tersedia pada Zoom, maupun nanti setelah pembicara dapat juga melakukan raise hand dan akan dikumpulkan pertanyaannya dan ditanyakan. Terima kasih. Waktu dan tempat untuk Dr. Muhammad Yusuf langsung saja dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini saya izin share screen dulu mungkin ya.
Ya, Oke, Mangga sudah terlihat Dr. Yusuf. Terima kasih. ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai bioinformatika struktural dalam perancangan obat, vaksin, dan metode diagnostik, khususnya di COVID-19. Ini memang ketika saya diberi judul ini memang sangat luas sekali sebenarnya, mudah-mudahan saya bisa meng-cover-nya dalam waktu yang diberikan. Nama saya Yusuf, saya dari Unpad. Terima kasih Bu Alia tadi sudah memperkenalkan, dan saya tergabung di task force eee, riset inovasi teknologi untuk penanganan COVID di sub TF1 yang diketuai oleh Pak Isa Ansori ya, Dr. Isa Ansori dari ITB. Jadi nanti juga akan dibahas, disampaikan beberapa aplikasi bioinformatika dalam pengembangan diagnostik yang juga dilakukan di TFRIC 19 ini. Jadi untuk outline hari ini, insya Allah kita akan bicara, kita refresh sedikit tentang apa itu bioinformatika struktural, yang intinya adalah dengan ini kita bisa mengembangkan personalized atau tolerable diagnostik, kemudian dari situ muncul juga personalized obat, juga vaksin. Fokusnya adalah di protein design dan simulasi dinamika molekul. Kemudian kita lihat integrasi, deteksi, dan terapi. Jadi nanti diagnostik yang tepat itu diharapkan dapat menjadi dasar bagi tindakan medis yang tepat juga. Nah, baru kita masuk ke 3 subjudul di sini. Jadi pertama sesuai judul kita diagnostik dulu ya, sebelum nanti mengambil tindakannya ke obat. Kemudian terakhir adalah beberapa pendekatan bioinformatics dalam pengembangan vaksin. Structural Bioinformatics. Jadi ini saya mengilas sedikit bahwa sekarang eranya industri 4.0 itu sangat relevan dengan structural bioinformatics yang kita bicarakan sekarang, khususnya big data ya, karena kita melihat data genetik sekarang bisa dikaitkan dengan fenotip, dengan geografi di mana virus itu diambil gitu ya, kemudian periode waktu dan lain-lain. Jadi satu entitas itu terkait dengan data-data yang banyak. Dan sekarang dengan pengembangan printer 3D juga sekarang sangat memungkinkan bagi kita untuk melihat langsung protein yang menjadi target, apakah itu target diagnostik, target obat ataupun target vaksin ya, seperti yang di sini contohnya. Nah, kemudian dari situ yang ingin saya highlight di sini sebetulnya adalah simulasi, karena kalau Internet of Things itu sangat jelas sekali. Simulasi di sini berperan sebagai bridge atau jembatan ya antara teori dengan simulasi. Jadi sebelum kita melakukan simulasi, sebelum melakukan eksperimen, kita lakukan simulasi terlebih dahulu, atau kita ingin menarik kesimpulan dari eksperimen, kita juga bisa melakukan simulasi. Nah, hal ini yang akan saya bahas banyak di hari ini. Dan aplikasinya sangat banyak tentunya, khususnya dalam era sekarang, contohnya saja personalized diagnostik ya. Contoh misalkan untuk genetik yang berbeda bisa jadi fenotipnya juga berbeda ya. Jadi misalkan contohnya saja ada keragaman genetik untuk efikasi obat ya, nanti kita bisa menentukan orang tersebut baiknya diberi obat yang golongan apa, seperti itu. Nah, paradigma sentral dari bioinformatics itu adalah dari informasi genetik ya, kemudian ini yang mengkode struktur, di mana strukturnya ini adalah ke arah fungsi dan nanti adalah fenotip. Jadi ini istilahnya ekstensi dari analisis genetik. Jadi kita kaitkan ke struktur karena yang berpengaruh terhadap fungsi ataupun fenotip itu nanti adalah informasi dari strukturnya. Jadi sayang kalau kita berhenti di analisis genetik saja. Nah, ini adalah struktur bioinformatics, jadi bidang bioinformatika yang terkait dengan analisis dan prediksi dari struktur 3 dimensi dari protein ataupun biomolekul lainnya. Dan aplikasinya bisa untuk memahami penyakit, apalagi COVID-19 ini juga kan relatif baru, masih banyak misterinya, dan juga bermanfaat untuk tadi desain obat, diagnostik maupun juga vaksinnya. Dan sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan bioinformatics karena sudah mendapat rekognisi ya, diberi penghargaan Nobel, karena sejak berkembangnya ini banyak sekali inovasi produk bioteknologi yang bermanfaat bagi dunia kesehatan khususnya ya, khususnya dalam penanganan penyakit gitu, seperti itu.
Nah, jadi sekarang kita dalam melihat protein tidak hanya melihat struktur 3 dimensi seperti ini ya, tapi sekarang dengan teknologi yang ada bahkan kita bisa melihat bagaimana protein tersebut, bergerak, kemudian, structural behavior-nya, perilakunya seperti apa, sehingga kita bisa lebih memahami, eee, struktur dan fungsi dari protein tersebut ya. Bahkan, Bahkan kalau kita lihat di negara maju seperti Jepang, simulasi ini sudah sangat jauh berkembang, bahkan bisa mensimulasikan sistem seluler seperti itu, seperti yang saya tampilkan di sini. Jadi, pengembangan ke depannya juga sangat menjanjikan bagi kita untuk memahami misalkan mekanisme penyakit atau dalam rangka perancangan obat, deteksi, maupun juga vaksinnya. Nah, jadi saya rasa tidak berlebihan kalau saya katakan structural bioinformatics termasuk molecular modeling di dalamnya itu adalah salah satu cara terbaik bagi kita untuk meng-create chemistry dengan molekul yang kita pelajari ya. Karena kita tidak hanya bisa melihat strukturnya, tapi kita juga bisa memahami behavior ya, bagaimana protein tersebut bergerak. Dan dari aspek kemajuan teknologi juga sekarang yang namanya struktur, virus ya, dan segala macam itu sudah sangat terbantu apalagi sejak munculnya cryo-EM. Jadi sekarang contoh saja untuk HIV ya, yang dulu kita mungkin, tidak sangka bisa menemukan obat atau vaksinnya, sekarang, karena struktur dari virus HIV itu sudah sangat terkarakterisasi maksudnya, jadi kita bisa mengembangkan obat, untuk, vaksin berdasarkan struktur yang sudah ada dan informasi ini tersedia di Protein Data Bank dan itu sifatnya open access. Jadi sekali lagi sangat sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan struktur dari virus ataupun, biomolekul-biomolekul ini. Nah, yang ingin saya highlight di sini adalah pentingnya, bioinformatics dalam penanganan, penyakit, ya adalah karena kalau kita bisa mengidentifikasi contoh seperti ini yang sebelah kiri, ini memang tidak relevan yang kiri dengan kanan, tapi yang sebelah kiri ini artinya kita lihat, simptom atau gejala COVID itu kan, sangat banyak sekali dan ini sangat banyak juga irisannya dengan penyakit yang lain. Jadi kalau tidak kita bisa identifikasi secara molekuler, sulit untuk membedakannya. Nah, contohnya juga misalkan di TB, ya di TB ini kita tahu misalkan ada variasi genetik, itu sangat penting peranannya untuk mengetahui apakah bakteri yang menyerang orang tersebut, pasien tersebut adalah varian yang drug resistant atau tidak. Karena itu kan bisa terlihat di variasi genetiknya dan dari variasi genetik itu bisa diarahkan ke struktur dari, target obatnya, nanti kita bisa amati karena siapa tahu misalkan nanti ada varian bakteri baru yang selama ini primer atau biomarkernya belum ada, tapi kalau kita bisa dekati dengan bioinformatics, kita bisa mengetahui apakah bakteri tersebut drug resistant atau tidak. Nah, ini tentunya sangat penting dalam penanganan penyakitnya, dalam pemberian obatnya misalkan. Apakah masih mempan diberikan obat golongan pertama ya, atau harus dengan golongan yang lain seperti itu. Jadi sayang sekali contohnya kalau pasien ini misalkan diberikan obat tanpa dibuat kajian seperti ini dulu, ya bisa-bisa nanti diobati misalkan selama 6, 9 bulan itu ya, for nothing gitu, padahal sebenarnya dia adalah termasuk yang drug resistant gitu. Nah, pertama saya akan, bahas dulu tentang bioinformatik untuk analisis dan desain molekul untuk diagnostik. Awalnya kami terinspirasi dari publikasi ini ya, jadi waktu itu ada, kajian bahwa, waktu itu, rapid test, yang diimpor dari luar ketika digunakan untuk mendeteksi, antibodi chikungunya di level regional, ternyata sensitivitasnya tidak seperti yang dijanjikan. Dan uniknya ketika dicoba di beberapa negara regional ataupun di beberapa kota di Indonesia, ternyata hasilnya sensitivitasnya itu turun sampai 20 atau 50%. Padahal harusnya kan kalau sensitif mendekati, 90% seperti itu. Nah, eee hal ini diduga karena adanya keragaman genetik di virus yang beredar di Indonesia berbeda dengan yang beredar di luar ya. Nah, sampai akhirnya kita dibantu oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin waktu itu kita mengambil urutan, gen yang mengkode virusnya, kemudian kita kita amati dengan bioinformatik sampai kita berhasil memetakan di strukturnya. Ternyata kita mengamati di situ ada varian dari valin menjadi arginin ya, di mana di daerah epitopnya. Yang artinya antibodi yang, mengikat ke valin, mungkin setelah dia berubah menjadi arginin, itu sudah tidak bisa dikenali lagi karena strukturnya cukup berbeda. Oleh karena itu dari situ kami terinspirasi bahwa untuk deteksi sekalipun, itu harus memperhatikan keragaman genetik yang ada.
Nah, dengan pendekatan structural bioinformatics, kami mengembangkan molekul yang bisa kami tempelkan di kertas nitroselulosa sebagai komponen rapid test, dan itu sudah dirancang bahwa molekul ini itu bisa mengikat baik strain Asia ataupun Afrika dari virus chikungunya, dan bagian sebelah sininya kami rancang supaya dia bisa menempel di kertas, seperti itu. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Nah, kalau tadi ada isu keragaman genetik. Nah, sampai saat ini, kalau kita berbicara untuk protein spike dari COVID-19 misalkan ya, dari SARS-CoV-2, kita lihat meskipun banyak laporan bahwa ada beberapa mutasi yang terjadi, tapi kalau kita amati di daerah yang dikenali oleh antibodi, itu kita lihat 100% conserve. Jadi artinya, untuk SARS-CoV-2 ini kita tidak menemukan isu berbeda untuk deteksi virusnya. Nah, dalam upaya memerangi COVID-19 ini ya, tentunya langkah pertama adalah tracing atau pendeteksian. Jadi dengan tujuan supaya membatasi penyebaran penyakit. Nah, saat ini gold standard method yang tersedia adalah RT-PCR. Sebetulnya kita tidak mempertanyakan akurasi atau kebaikan dari metode ini ya, namun mungkin di Indonesia khususnya bermasalah pada implementasinya karena hampir semua bahan yang kita perlukan untuk RT-PCR itu kita impor. Sehingga dalam implementasinya misalkan kurang reagen, kehabisan gitu ya. Jadi, perlu upaya-upaya yang bisa kita bantu untuk meningkatkan kapasitas pendeteksian. Nah, di antaranya mungkin yang perlu kita kembangkan adalah yang memenuhi prinsip assured sebenarnya. Jadi affordable, murah, sensitif, spesifik, mudah digunakan, cepat ya, kemudian tidak memerlukan alat lagi, dan yang paling penting adalah deliverable, karena Indonesia itu adalah suatu negara yang banyak daerah pelosoknya gitu ya, jadi perlu juga alat deteksi yang mudah didistribusikan. Nah, kalau melihat dari struktur virus SARS-CoV-2 ini yang bisa menjadi target bagi deteksi itu, kalau RT-PCR itu kan yang dideteksi adalah material genetiknya di sini ya, RNA-nya. Tapi kalau yang deteksi yang assured itu yang berbasis misalkan, rapid test gitu atau molekuler, yang kita bisa jadikan sebagai target adalah yang pertama protein spike ya, karena dia berada di luar, dia paling, aksesibel. Yang kedua adalah kalau kita nanti terkait dengan formulasi buffer dan lain-lain yang menyebabkan protein ini bisa atau maaf, virus ini bisa pecah, maka kita juga bisa mentarget ada protein, eee protein di situ ya, yang mengikat RNA di situ atau protein N, juga bisa dijadikan sebagai target. Nah, ini ilustrasi saja, kalau kita bandingkan untuk yang PCR dengan yang Assure tadi, kita lihat yang kita harapkan nanti yang bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal penyebaran penyakit tentunya harusnya yang mudah seperti ini. Contoh saja ini di Amerika ada yang namanya OraSure, mereka sedang mengembangkan deteksi COVID-19 dari saliva, sehingga bisa lebih mudah dan mungkin bisa dilakukan per hari. Jadi tiap hari itu bisa dites apakah dia sudah terinfeksi atau tidak. Nah, kalau terinfeksi maka disarankan untuk membatasi interaksi dengan orang lain. Dengan demikian harapannya jumlah penyebaran penyakitnya bisa jauh ditekan, juga harapannya bisa mempercepat berakhirnya wabah ini. Nah, sementara yang di kita, yang sudah, beredar, itu adalah ada deteksi antigen dan antibodi, sebenarnya dua-duanya akurat asal dilakukan di window atau di periode waktu yang berbeda. Jadi kalau di awal-awal, maka yang bisa kita andalkan untuk mengetahui apakah orang tersebut terinfeksi, itu bisa menggunakan deteksi antigen ya. Nah, untuk yang antibodi bisa digunakan untuk mengetahui apakah orang tersebut pernah terpapar atau mengetahui secara epidemiologi penyakit ini sudah menyebar kemana saja. Jadi dua-duanya bisa sesuai asalkan digunakan tepat pada penggunaannya. Nah, ini mungkin akan saya skip karena tidak terkait dengan desainnya, tapi artinya dalam mendeteksi baik antigen dan antibodi itu ada menggunakan konsep yang berbeda, tapi bisa dilihat di sini. Eee, di sini ada bioreseptor bioreseptor. Nah, sebenarnya kuncinya adalah di sini. Bioreseptor itulah yang nanti akan kita desain dengan bioinformatics dan juga keragaman genetik dari antigen yang kita bisa analisis dengan bioinformatics. Nah,
Sekarang tadi kita sudah cerita bahwa struktur virus sudah tersedia ya di protein data bank. Jadi kita bisa memanfaatkan struktur yang sudah ada, bahkan struktur protein lengkapnya juga sudah ada. Ini kita bisa gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan baik untuk desain untuk untuk deteksi ya maupun juga untuk desain vaksin. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dan juga tidak lupa desain untuk pengembangan inhibitor. Nah, contohnya saja kalau kita mentarget protein spike. Jadi protein spike itu yang ada di permukaan si virus ini ya. Nah, kita ingin mengetahui misalkan protein apa yang bisa digunakan untuk bisa mendeteksi keberadaan si virus. Maka kita bisa menganalisis dengan bioinformatics dari aspek letak epitopnya. Jadi di sini biasanya epitop itu ditandai dengan asam amino aromatik ya. Di sini diwarnai dengan biru dan oranye ya. Jadi di sini teridentifikasi ada 2 epitop, baik di virus SARS dengan di SARS-CoV-2, ya ada 2 seperti ini. Dan kalau kita bandingkan dari aspek kelestariannya secara struktur, ini kita menggunakan program khusus. Jadi kita temukan bahwa untuk bagian RBD, dia relatif berbeda antara SARS dengan SARS-CoV-2, sementara untuk epitop yang ini dia relatif conserve. Jadi itu analisis yang bisa kita juga lakukan. Dan alhamdulillah di Protein Data Bank itu sudah tersedia banyak struktur kompleks antara antigen dengan antibodi ya. Jadi ini ada antigennya, protein spike tadi, yang terkompleks dengan 2 jenis antibodi. Dari sini kita bisa karakterisasi bahwa kalau yang ini dia hanya spesifik terhadap SARS, tapi tidak baik untuk tidak bisa mengenali SARS-CoV-2, tapi kalau yang ini dia bisa mengenali dua-duanya. Diketahui bahwa kedua antibodi ini diambil dari survivor SARS ya. Nah, tapi kalau kita melihat sebenarnya di daerah RBD ini meskipun warnanya merah, tapi tingkat similarity-nya 92% meskipun dia dominan berbeda di daerah reseptor binding domain yang mengikat ke AC2 nantinya, maka di sini kita bisa menjadikan 2 struktur ini sebagai modal bagi kita untuk merancang bioreseptor atau protein yang bisa mendeteksi atau bisa mengikat antigen virus ini. Nah, jadi di sekitar bulan Februari, Maret itu alhamdulillah kami berkomunikasi dengan teman-teman di ITB, waktu itu kami diajak untuk bergabung juga dengan TFRIC. Di situ mereka mengembangkan metode SPR, ya, spektroskopi yang sangat sensitif sekali, ya. Tapi di situ kita memerlukan bioreseptor atau molekul penangkap virusnya. Jadi kami berbagi tugas, jadi Unpad mengembangkan molekul bioreseptornya gitu ya, nanti ITB yang mengembangkan metode deteksinya. Secara singkat, metodologinya pertama kita memanfaatkan template dari Protein Data Bank, kemudian kita akan rekayasa dengan desain komputasi, kemudian kita produksi di laboratorium secara protein rekombinan dan nantinya menjadi kit yang siap digunakan untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 dalam sampel. Nah, ini sekilas tentang SPR, mungkin bukan saya orang yang tepat sekali untuk menjelaskan ini, tapi prinsipnya kita lihat di alat ini nanti ada suatu plat, di mana plat itu nanti akan kita tempelkan dengan bioreseptor. Nah, nanti ketika sampel dialirkan gitu ya, nanti kalau di dalamnya ada virus, nanti dia akan terikat di sini ya. Nanti ketika dia terikat, nanti di sini akan terjadi perubahan massa sehingga kita lihat nanti sudut pembacaan atau intensitas dari cahaya yang ditangkap oleh detektornya bisa berbeda. Jadi intinya kalau terjadi interaksi yang spesifik akan bisa terbaca di pembacaan alatnya seperti itu. Dan ini sangat-sangat sensitif sekali alatnya. Nah, jadi sebelum kita mulai waktu itu ya, kita kan berarti prosesnya adalah ingin mendesain dulu bioreseptornya. Jadi waktu itu kami beberapa orang, kita kalau cuma 1 orang kan mungkin agak kurang ini, sehingga kita dari 4 orang ini, kami mencoba untuk mendesain, turunan dari antibodi terhadap SARS untuk bisa nantinya bisa mengikat ke SARS-CoV-2. Jadi ini adalah teknik protein design, jadi kita berawal dari struktur protein natif yang nanti akan kita modifikasi sehingga nantinya akan dikembalikan ke sekuen asam amino dan nantinya akan kita ubah menjadi gen sintetik. Nah, waktu itu lombanya seperti ini, jadi ini yang 7647 ini bukan berat badan, itu adalah energi ikat atau binding energy antara antibodi dengan antigen. Jadi semakin rendah nilainya itu artinya semakin kuat. Dan waktu itu saya kalah ya oleh mahasiswa saya. Jadi pemenangnya adalah ini namanya saudara Ade ya, dia berhasil mendesain
molekul yang lebih spesifik terhadap SARS-CoV-2 dibandingkan terhadap SARS. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh saudara Ade untuk mengembangkan antibodi spesifik ini. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan adalah kita menganalisis perbedaan epitop dan paratop dari SARS dan SARS-CoV-2. Jadi sudah teridentifikasi di sini yang bagian berbeda itu kita tandai dengan warna hitam ya kalau dari epitopnya. Kemudian dari paratopnya kita tandai juga dengan warna hitam di sini. Paratop itu adalah bagian dari antibodi yang berinteraksi dengan epitop. Nah, jadi pertama contoh misalkan modifikasi 1 ya. Kita lihat di epitopnya itu kalau di SARS itu adalah prolin dan aspartat. Sementara di SARS-CoV-2 itu adalah alanin dan glisin. Sementara ini adalah paratopnya. Nah, kita lihat kalau di SARS, kita lihat antara epitop dan paratop ada beberapa interaksi yang komplement. Contoh di sini ada interaksi hidrofobik, ya. Kemudian di sini ada uh, apa? Ya sama juga sih ini elektronegatif dengan proton di sini. Jadi cukup elektrostatik saya rasa karena dia terinduksi oleh nitrogen di situ. Ada beberapa interaksi di sini. Nah, kita lihat kalau di SARS-CoV-2 ini tidak ada interaksi antara antigen dengan antibodinya. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan? Jadi AD itu dia merekayasa triptofan pada struktur antibodi itu dirubah menjadi leusin. Harapannya adalah karena leusin dan alanin adalah sama-sama asam amino yang hidrofobik, sehingga ekspektasinya akan terjadi interaksi hidrofobik yang kuat di situ. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dia mengamati bahwa asparagin itu dia tenggelam atau dia berinteraksi dan dikelilingi oleh asam amino yang hidrofobik, ditandai dengan warna abu-abu di sini ya. Nah, sementara di sini asparagin itu kan asam amino yang cukup polar. Maka yang dilakukan adalah asparagin itu diganti oleh valin. Sehingga ekspektasinya ini akan meningkatkan interaksi hidrofobik antara antigen antibodi. Dan hasilnya memang kita lihat interaksi favorable-nya itu sebelum dimodifikasi itu cuma 16, sekarang berubah menjadi berapa ini? 41 ya. Jadi artinya secara interaksi kalau ini sedikit ya, kalau ini sudah banyak. Kemudian secara energi tadi seperti saya katakan tadinya minus 23 berubah menjadi minus 76. Artinya interaksinya semakin kuat. Nah, dan kita lihat efeknya ya setelah beberapa pergantian, contohnya di sini ya paratopnya dirubah ya dari asparagin menjadi valin, kita lihat terbentuk interaksi hidrofobik yang kuat di sini. Kemudian setelah itu di sini juga interaksi hidrofobik diperkuat ya antara rantai hidrofobik dari lisin ya sebelum amino ini. Kalau aminonya memang positif tapi sebelah sininya kan ada karbon beberapa itu dia hidrofobik. Nah, ketika dia menggunakan isolisin ini terjadi interaksi hidrofobik juga yang kuat. Kemudian di sini ada pergantian dari lisin yang bermuatan positif diganti menjadi glutamat yang bermuatan negatif ya. Sehingga ketika ini bermuatan negatif, dia bisa membentuk ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen dengan asparagin di antigennya. Jadi dan ini juga sama, tadinya serin, kalau serin itu kan cukup hanya di sini saja, tapi karena dia mengamati ada patch hidrofobik atau ada ruang di sini yang bisa diisi oleh metil, maka dia menambahkan treonin. Jadi ada gugus metil tambahan di situ, sehingga interaksi antara antigen antibodinya menjadi lebih optimal. Nah, itu adalah proses desainnya ya. Nah, jadi setelah kita mendesain protein, kemudian kita buat dalam gen sintetik, kemudian nanti setelah kita dapatkan plasmidnya, kita transformasi ke bakteri, kemudian diekspresi skala kecil dengan skala scale up, kemudian kita karakterisasi. Nah, lebih kurang proses ini memakan waktu sekitar 1 bulan ya. Nah, nanti setelah diproduksi proteinnya, kemudian nanti kita akan amobilisasikan ke substrat emas ya. Nah, tapi kita tahu di sini emas itu dia memiliki afinitas yang tinggi dengan sulfur, di mana kalau di protein sulfur itu adanya di sistein ya. Jadi nanti harapannya si molekul yang tadi kita desain itu ada bagian sistein yang tertempel ke AU, nantinya dia akan terpapar ke atas ya. Nanti bagian paratopnya nanti dia bisa menangkap virusnya sehingga nanti terbaca oleh SPR. Nah, sebelum
oleh karena itu tadi saya rasa jelas bahwa kita memerlukan cysteine ya. Nah, ini bagian sebelah sini itu adalah paratopnya ya, maka secara idealnya bagian bawah atau bagian yang menempel ke AU-nya itu harus kita tambahkan cysteine. Nah, ini adalah proses optimasi juga secara bioinformatics di mana kita mau menentukan kira-kira cysteine yang pas itu di posisi berapa di linkernya. Jadi kita bandingkan oke itu cysteinnya di posisi kedua dibandingkan dengan posisi keempat. Ternyata yang posisi keempat ini dia lebih stabil dan cysteinnya selalu mengarah ke bawah. Jadi kita ekspektasi bahwa struktur yang ini, yang di mana cysteinnya kita posisikan pada posisi keempat, itulah yang bisa menjadi bioreseptor yang baik untuk digunakan di SPR. Nah, ini adalah alat SPR yang dikembangkan oleh ITB. Prinsipnya adalah kita imobilisasikan si bioreseptornya ke plat emas ya. Kemudian nanti kita akan gunakan akan kita tempelkan di sini platnya, kemudian nanti dialirkan sampelnya ya, sampelnya berupa antigen dan kita lihat di sini perbandingan ini yang komersil, ini yang desain. Jadi kalau kita lihat ada peningkatan respon ya dengan peningkatan konsentrasi dari RBD. RBD itu adalah antigen sintetik dari SARS-CoV-2 sehingga interaksinya dengan RBD itu merepresentasikan interaksinya dengan virus. Jadi kalau kita lihat kalau kita berikan sampel positif ke dalam tadi antigen sintetik terhadap sampel itu mulai bisa terbaca di sini seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah bekerja dan saya rasa sekarang timnya Pak Isa sedang bekerja keras untuk menulis laporan yang sudah ada dan untuk meningkatkan jumlah kitnya sampai mungkin sampai 100 ya supaya nanti bisa digunakan di sampel yang sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tadi diagnostik ya mudah-mudahan jelas. Nah, yang berikutnya adalah untuk obat. Nah, sebetulnya saya sendiri belum banyak pengalamannya dalam mengembangkan obat COVID-19 ya, karena waktunya banyak tersita juga untuk ke arah diagnostik. Tapi di sini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggunakan bioinformatics dalam pengembangan obat, khususnya COVID-19. Jadi kalau kita lihat yang disebut computer aided drug discovery, itu yang pertama kita harus menganalisis informasi genetik terkait penyakitnya ya. Kemudian yang berikut yang paling penting itu adalah target identification. Jadi contoh sekarang misalnya kita banyak mendengar ada obat-obat yang diusulkan menjadi obat COVID-19 ya, ada beberapa senyawa, tapi seringkali kita kurang jelas sebetulnya apa yang ditarget oleh senyawa tersebut. Karena untuk obat modern sekarang, identifikasi target yang jelas sangat penting untuk bisa menentukan nanti atau bisa mengembangkan obat yang sangat spesifik dengan efek samping yang minimal, gitu ya. Jadi yang pertama adalah target identification dan menurut saya mungkin kalau di Indonesia ini ranah target identification ini bukan bagian kita ya karena prosesnya itu sangat sulit sekali. Tapi kita bisa mempelajarinya dari literatur dan sebenarnya kita juga bisa mempelajari dari mekanisme patogenesisnya karena ketika kita menghadapi virus itu kita seperti sedang berperang. Jadi kalau kita mengetahui bagaimana cara kerja virusnya, kita bisa mentarget mana yang mau kita hambat gitu. Target validasi juga ini rasanya bagian orang lain saja yang melakukan. Nah, cukup nanti kita adalah setelah kita mendapatkan targetnya, kita bisa mengembangkan senyawa yang kita gunakan itu diproses di discovery dan di optimization. Jadi computer aided drug discovery ini akan sangat membantu sampai tahap praklinis. Ya. Jadi ada rekornya itu dalam waktu beberapa bulan itu sudah bisa langsung ke praklinis, sudah terkarakterisasi sampai ke pharmacokinetic properties-nya. Nah, jadi karena untuk di COVID-19 mungkin belum banyak contoh yang bisa kita gunakan, kita akan ambil contoh dari penyakit yang mirip-mirip ya, itu dari influenza saja ya, sama-sama virus RNA dan juga dia juga menyerang sistem pernafasan ya. Jadi kita lihat, ini mekanisme dari penyerangan virus influenza itu sudah diketahui secara luas, sudah established. Nah, ketika dia masuk ke saluran pernafasan, nanti dia akan menempel ya pada reseptor yang sangat spesifik. Jadi situ ada reseptor gula ya. Nah, maka ketika orang mengembangkan inhibitor atau obat anti-influenza, ada yang mentarget suatu senyawa yang bisa menghambat protein yang menempel dengan reseptor ya. Nah, kalau di COVID-19 itu protein spike, kalau di sini hemaglutinin. Jadi ada yang mengembangkan inhibitor hemaglutinin ya.
Kemudian setelah itu, eh, setelah itu virus ini akan masuk, tapi sebelum dia masuk itu ada protease dan kita lihat protease ini akan memotong hemaglutinin yang sebenarnya ini adalah blunder bagi sistem imunitas kita karena dengan dipotong oleh protease ini yang akan men-trigger perubahan bentuk dari virus ini menjadi aktif. Nah, di COVID-19 juga sama, ada jenis protease seperti itu yang nanti akan mengaktifkan bentuk virus. Maka ada juga yang mengembangkan inhibitor bagi protease manusia supaya dia tidak bisa memotong si virus. Nah, kemudian yang berikutnya, ya ketika virus ini masuk, dia di dalam endosom, nanti di situ dalam pH rendah akan terjadi perubahan konformasi dari si virus, ya. Jadi kita lihat di sini justru gara-gara pH rendah dan karena tadi dipotong oleh protease, ini bagian aktifnya akan muncul dan dia akan menggabungkan membran virus dengan membran sel sehingga dari sini dia akan mengeluarkan sehingga bisa tergabung dan mulai mengeluarkan komponen genetiknya, ya. Nah, artinya di sini ada juga yang mengembangkan inhibitor bagi channel proton supaya si virus ini tidak berubah menjadi aktif, ya. Ada yang mengembangkan itu. Kemudian kita lihat ini kan materialnya RNA. Nah, kalau di sini kan dia menyerangnya itu ke inti. Nah, di inti dia perlu dirubah dulu menjadi DNA. Dia perlu enzim reverse transkriptase. Maka ada juga yang mengembangkan inhibitor bagi enzim reverse transkriptasenya. Dan tadi ketika proses keluar, itu adalah kerja dari enzim neuraminidase. Nah, maka ada juga yang mengembangkan inhibitor bagi neuraminidase supaya si virus ini bisa terhambat proses replikasinya. Karena ide dari antivirus adalah menghambat replikasi virus sampai memberikan waktu yang cukup bagi tubuh pasien atau tubuh orangnya itu membentuk antibodi yang cukup untuk dapat membunuh si virusnya. Nah, ini adalah tadi adalah proses pencarian kita mau mencari target yang mana. Dan itu sangat penting karena kenapa? Sekali kita sudah menentukan targetnya, kemungkinan besar targetnya itu sudah ada strukturnya di protein data bank. Nah, kalau kita sudah punya struktur dari reseptor obatnya, maka kita bisa memahaminya secara lebih komprehensif, kita bisa memahami sisi aktifnya seperti apa, dan di situ kita bisa mendesain senyawa apa yang bisa menghambat enzim tersebut misalkan, kalau dia adalah suatu enzim. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari situ? Pertama, ini yang sangat penting saya sampaikan. Jadi, drug hunters atau kita dalam berstrategi melawan virus, seperti kita perang, biasanya kalau kita perang, lawan itu kan ada yang kuat, ada yang lemah. Misalkan pasukan itu ada jenderalnya, tapi misalkan dia punya anak jenderal tapi lemah. Mana yang mau kita target? Tentunya kita akan lebih mentarget yang lemahnya. Kenapa? Karena meskipun dia lemah, tapi dia berperan penting dalam kekuatan pasukan tersebut, misalkan. Ya, tapi kalau kita memaksakan kita melawan jenderalnya, mungkin dia sangat kuat, dia bisa mengerahkan pasukan yang sangat banyak, itu akan sangat menyulitkan dalam kita menghadapi virusnya. Nah, dalam konteks virus tadi, mana yang disebut sulit dan mana yang relatif mudah. Jadi kalau kita lihat atau kita baca beberapa literatur karena misalkan kita tahu bahwa AC2 itu terlibat dalam patogenesis COVID-19. Ada beberapa orang yang mengembangkan AC2 inhibitor, ya. Tapi sama juga halnya seperti influenza tadi, mungkin istilahnya itu adalah reseptornya dari hemaglutinin. Meskipun ada yang mengembangkan inhibitor hemaglutinin, tapi itu dirasa kurang efisien. Kenapa? Karena jumlah hemaglutinin di permukaan virus sangat banyak sekali. Dan secara kinetika prosesnya sangat cepat sekali menempel dari virus ke reseptornya gitu. Dan apalagi AC2 ini kan juga enzim yang juga berperan penting dalam manusia. Jadi kalau kita mengembangkan inhibitor AC2, peluang adanya efek samping juga besar gitu ya. Nah, jadi di situ perlu upaya sebenarnya kalau buat kita sih baca ya, baca memahami dan kita berstrategi kira-kira mana yang bisa kita target. Nah, di sini saya akan mencontohkan ada dua contoh target yang druggable. Jadi druggable yang potensial untuk dihambat dalam menghadapi virus. Yang pertama adalah RNA polimerasenya. Ya, kenapa? Karena RNA polimerase dari virus ini berbeda sekuensinya dengan RNA polimerase manusia. Jadi kalau kita mengembangkan molekul spesifik terhadap enzim ini, itu akan meminimalisir efek sampingnya. Yang kedua adalah ke protease. Jadi protease juga ini berperan penting dalam patogenesis dan eh, alhamdulillah dari SARS itu sudah ketemu ada turunan peptida gitu ya yang terbukti bisa menghambat virus SARS
melalui main proteasenya ini. Nah, meskipun setelah dibandingkan dengan SARS-CoV-2, ternyata kedua struktur ini berbeda, tapi sekarang dengan kita memiliki dua struktur ini, seperti tadi kita memiliki struktur spike antara yang SARS dengan SARS-CoV-2, kita bisa mengembangkan antibodi yang lebih spesifik gitu ya. Nah, untuk obat juga sama, dan akhirnya sudah dikembangkan juga turunan peptida seperti ini, yang memang senyawa inilah yang bisa menghambat main protease dari SARS-CoV-2. Jadi, itu adalah yang nah, kalau balik lagi ke influenza. Jadi, kalau di influenza, target mana yang digunakan? Yang digunakan ternyata adalah neuraminidase. Karena neuraminidase itu adalah enzim yang berperan di tahap akhir replikasi, ya. Jadi dengan menghambat proses tersebut, sebetulnya kita membiarkan virusnya bereplikasi, tapi dia tidak bisa menyebar dari sel yang terinfeksi ke sel yang sehat. Dan sekarang obatnya itu sudah ada, Tamiflu, dan itu sudah banyak adalah salah satu stockpile obat influenza terbesar di dunia. Nah, tapi di sini saya ingin komentari bahwa, kemarin kan sempat ada apa, ada, pendapat bahwa kita bisa menggunakan Tamiflu sebagai antivirus untuk, SARS-CoV-2. Nah, tapi kemudian kalau kita amati, kalau kita lihat dari struktur SARS-CoV-2 itu tidak ada reseptor atau tidak ada drug target yang substratnya itu mirip dengan struktur dari Tamiflu. Jadi secara teoretik, tidak mungkin kita menggunakan Tamiflu untuk sebagai obat SARS-CoV-2, kecuali kalau kita berbicara SARS. Karena kalau di SARS, di permukaan virusnya itu ada satu enzim namanya hemagglutinine esterase. Nah, hemagglutinine esterase ini substratnya adalah asam sialat. Asam sialat adalah prekursor dari atau lead compound dari oseltamivir, sehingga mungkin oseltamivir digunakan sebagai obat SARS secara teoretikal. Tapi kalau SARS-CoV-2, kita belum menemukan adanya drug target yang bisa mengikat struktur serupa seperti oseltamivir. Nah, eh, apalagi yang bisa dilakukan oleh structural bioinformatics? Banyak sekali. Contohnya kita belajar dari influenza. Nanti ketika dikembangkan obatnya, ada kemungkinan bahwa drug targetnya itu misalkan dia termutasi, gitu ya. Nah, maka tantangan berikutnya adalah pengembangan obat ini harus senantiasa berpacu dengan mutasi dari si virus. Jadi kita bisa menggunakan teknik-teknik bioinformatika struktural untuk memahami kenapa virus ini menjadi resisten misalkan terhadap si obat yang lama. Ini penting untuk kita kuasai karena untuk mengkarakterisasi apa yang berubah dan kemudian apa yang bisa kita gunakan, kita lakukan untuk merekayasa atau mengembangkan obat baru yang bisa efisien atau efektif terhadap virus yang sudah bermutasi tersebut. Nah, berikutnya juga kalau kita lihat dari aspek keragaman genetik dari orang, ada yang disebut dengan farmakogenomik. Nah, sekali lagi saya gunakan influenza sebagai kasus. Di influenza, obat Tamiflu itu untuk beberapa ras itu ada yang menyebabkan efek samping berupa neosecretic side effect. Ya, jadi dia pengaruh karena kenapa? Karena ternyata enzim neuraminidase di manusia juga ada gitu ya. Ini juga ada namanya sialidase 1 sampai 4. Nah, ternyata ada variasi genetik di sialidasenya orang Asia itu pada posisi 41, kalau di orang Eropa itu dia arginin ya, kalau di Asia itu dia asparagin. Oh, maaf, glutamin, sorry ini. Q ya. Jadi dia berubah menjadi Q. Jadi yang tadinya bermuatan positif berubah menjadi netral. Nah, sementara kita lihat di sini, oseltamivir, di bagian sini, oseltamivir ini ada gugus NH3+. Artinya apa? Oseltamivir harusnya tidak bisa berinteraksi dengan sialidase manusia karena dia ada arginin di sini. Tapi ketika variasinya berubah menjadi glutamin, ya, dia menjadi lebih netral sehingga bisa terbentuk interaksi antara amino dengan asparagin. Sehingga kalau di orang-orang Asia, beberapa orang Asia, oseltamivir ini bisa mengikat ke sialidase yang di manusia. Yang tentunya sialidase ini berperan dalam apa sistem saraf ya, kalau dia dihambat maka akan muncul efek samping. Nah, hal-hal ini juga penting untuk kita pelajari kalau nanti misalkan sudah ada obatnya, nanti kita bisa kaitkan ke arah farmakogenetiknya ya untuk memastikan bahwa obat ini kan dikembangkan di luar sana, tapi bagaimana efikasinya terhadap orang Indonesia misalkan seperti itu. Nah, eh, dengan memahami struktur, sebetulnya ada hal yang sangat menarik yang bisa kita kembangkan, yaitu terkait dengan quantitative structure activity relationship. Jadi untuk khususnya buat teman-teman di kimia sintesis ya. Jadi biasanya kalau kita mengembangkan senyawa sintetik atau turunan dari lead compound supaya aktivitasnya lebih baik, toksisitasnya menurun gitu ya. Itu biasanya proses derivatisasinya tidak terarah.
Nah, kalau kita sudah bisa melakukan structural bioinformatics, kita bisa mengidentifikasi di compound kita interaksinya seperti apa. Contohnya di sini kita identifikasi bagian sebelah sini itu binding cavity-nya itu sangat kecil sekali, sehingga kita bisa jelaskan di sini kalau menggunakan atom yang ukuran radiusnya besar seperti Cl, maaf, Br ya, Br kita lihat afinitasnya jauh menurun ya. Jauh menurun dibandingkan dengan F dan Cl karena radius dari atom ini besar, dia tidak bisa masuk ke sini. Kemudian kita juga lihat di sini warna biru artinya dia polar. Nah, artinya di sini hanya bisa diisi oleh senyawa-senyawa yang polar, di R-nya ini harus polar. Nah, kita lihat di sini, ternyata kalau di sininya ada gugus OH, afinitasnya bagus sekali. Tapi kalau kita ganti dengan gugus metoksi misalkan, OCH3 ini kan hidrofobik ya. Nah, ini dia afinitasnya langsung turun. Jadi, searchable bioinformatics juga sangat memudahkan, membantu untuk menentukan derivat senyawa untuk dikembangkan sebagai obat yang lebih spesifik terhadap targetnya. Nah, tadi tentang obat. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Mohon maaf saya yang tercepat. Yang berikutnya adalah untuk vaksin. Nah, ini yang ramai sekarang. Ya. Nah, untuk vaksin karena tadi setelah diagnostik kemudian perlu terapi, yang terakhir adalah vaksin. Nah, vaksin itu ada banyak jenisnya, ada yang berbasis virus yang dimatikan ya. Nah, sini dimatikan, kemudian ada yang berbasis protein subunit, VLP dan lain-lain. Tapi sebenarnya begini, tidak selalu teknologi yang semakin modern itu adalah teknologi yang paling bagus untuk menangani penyakit tertentu. Nanti akan kita lihat. Memang kalau kita lihat di sini contoh misalkan untuk vaksin dengue. Dengue itu dia harus ada vaksin yang bisa merangsang respon imun terhadap lebih dari satu serotipe. Maka yang idealnya adalah dalam satu formula vaksin itu dia bisa mengandung lebih dari satu serotipe, misalkan terhadap dengue 1, dengue 2, dan sampai dengue 4. Sehingga ketika diberikan vaksin, tubuh akan membentuk respon imun terhadap empat-empatnya. Ya, karena kalau terbentuk hanya salah satu saja, ini beresiko ketika terinfeksi oleh strain yang berbeda di kemudian hari itu akan menambah efek parah dari penyakit tersebut atau yang kita kenal dengan antibody dependent enhancement. Ya. Nah, kemudian ada juga beberapa vaksin yang cocok dibentuk VLP ya. Kemudian ada juga yang berbentuk protein dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu apa aplikasi dari bioinformatics-nya. Nah, khusus untuk COVID-19 ada beberapa jenis virus yang jenis vaksin yang sudah ada. Yang pertama adalah vaksin virus ya, yang sekarang sedang dilakukan uji klinis tahap 3-nya di Indonesia dari Sinovac dengan Bio Farma. Kemudian ada juga yang berbasis protein subunit, spike protein. Nah, kita akan lihat satu persatu apa yang bisa bioinformatics, structural bioinformatics lakukan untuk mengkaji atau mengembangkan vaksin-vaksin tersebut. Ya, pertama adalah saya perlu ungkap dulu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan vaksin COVID-19 khususnya. Oleh karena itu orang sangat berhati-hati sekali dalam mengembangkan vaksin ini. Kenapa? Ya, karena kita lihat di sini, kalau tadi Ibu Bapak mungkin ingat ada protein di permukaan virus, kalau di influenza namanya hemaglutinin. Hemaglutinin itu dia berubah menjadi aktif karena pH, ya, dan juga terikat oleh reseptor. Nah, kalau di COVID-19, protein spike-nya, ya, protein spike ini, dia bisa berubah menjadi bentuk aktif seperti ini, di mana bentuk ini, ya, di sebelah sini itu ada suatu helix. Helixnya ini bisa menancap ke membran dari si host cell di endosomnya itu. Artinya adalah kalau dia sudah berubah menjadi ini, maka meskipun dia diinternalisasi, ya, itu nanti di dalam endosomnya bisa pecah dan kemudian virus ini pun akan pecah dan mengeluarkan material genetiknya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah apa yang menyebabkan perubahan dari bentuk ini menjadi bentuk ini. Yang pertama adalah kalau dia mengikat ke reseptornya yang disebut AC2 ini, ya. Jadi kalau dia bisa ketika dia berinteraksi dengan reseptor, dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, yang complicated-nya adalah ternyata si protein ini ketika misalkan tubuh membentuk antibodi spesifik. Nah, ketika dia disentuh oleh antibodi di sebelah sini, ini juga ternyata bukannya menetralisasi dan kemudian jadi menghilangkan virusnya, tapi justru akan mengubah konformasi dari inaktif ke aktifnya. Gitu. Nah, jadi meskipun dia berhasil dinetralisir, kemudian nanti si virus ini dibawa ke sel imun, yang misalkan yang ada Fc reseptornya,
Nanti dia akan diinternalisasi ke sel imun, masuk ke dia untuk dimakan, tapi karena dia berubah menjadi ini, maka dia pun juga bisa menyerang sel imun. Ya. Nanti ketika dia terakumulasi banyak di dalam sel imun, nanti yang itu akan men-trigger selanjutnya ke dalam, atau yang lebih parahnya nanti sampai ke badai sitokin, seperti itu. Nah ini pernah kasusnya terjadi waktu pas para peneliti mengembangkan vaksin untuk SARS. Ya, jadi waktu itu ada makaka yang divaksinasi dengan protein berbasis subunit S, gitu ya. Jadi ada 2 makaka, yang satu diberi vaksin dulu, yang satu tidak divaksin. Kemudian berikutnya di-challenge dengan virus, ternyata justru yang divaksin efeknya malah lebih parah, gitu. Nah ini adalah salah satu ciri antibody dependent enhancement di SARS, ya. Nah bagaimana dengan COVID-19? Nah meskipun belum banyak informasinya, gitu ya, tapi kalau kita melihat kemiripan antara struktur protein S SARS-CoV-2 dengan yang SARS, itu kita lihat 92,4 itu mirip. Sehingga kita ini cukup mewaspadai bahwa mungkin fenomena ini juga muncul pada SARS-CoV-2. Nah, kemudian yang berikutnya apa yang bisa dilakukan dengan bioinformatics? Beberapa waktu terakhir ini alhamdulillah Indonesia sudah mulai memposting urutan gen ya dari SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa dari Ekman, dari Surabaya, kemudian ada dari Jabar ya, dari waktu itu ITB, Unpad dan Provinsi Jawa Barat. Ketika mereka mensubmit, kita analisis, ternyata di sini ada varian yang cukup banyak diperbincangan sekarang. Itu adalah varian D asam aspartat berubah menjadi glisin pada posisi 614. Ya. Nah, kemudian ada yang melakukan uji in vitro, ditemukan bahwa virus ini ternyata lebih mudah menginfeksi. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari sudut pandang struktur proteinnya. Jadi, titik mutasinya itu sebenarnya dia ada di sini. Ya. Jadi, tadinya ini asam aspartat ini bermuatan negatif. Ya. Asam aspartat ini, dia tadinya yang warna, protein spike itu yang ini daerah S1, ini daerah S2. Ya. S2 itu adalah bagian yang bahayanya tadi, yang bentuk aktifnya. S1 itu adalah topinya atau yang menutupi bagian S2. Nah, si mutasi ini terletak di interface antara S1 dan S2. Jadi, aspartat ini tadinya berinteraksi dengan S2, dia membentuk yang pertama adalah jembatan garam ya dengan lisin di sini. Kemudian berikutnya ada terbentuk ikatan hidrogen dengan backbone dari asam amino di sini. Nah, kita bisa bayangkan sekarang kalau ini berubah menjadi glisin, karena glisin itu kan di sebelah sini nanti dia hanya hidrogen saja. Maka bisa dikatakan, bisa kita prediksi bahwa interaksi yang kuat antara S1 dengan S2 itu akan melemah. Gitu ya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah protein subunit S2-nya itu akan, S1-nya itu akan lebih mudah lepas dan lebih mudah mengekspos bagian berbahaya dari protein spike itu adalah yang kita sebut dengan S2-nya. Jadi ini salah satu hipotesis yang didatangkan dari structural bioinformatics dalam mengamati variasi genetik atau mutasi yang ada. Nah, kalau kita lihat di beberapa sekuen yang disubmit itu ada varian G ya, yang dari lembaga Ekman dan juga yang dari Bandung kemarin dua-duanya itu sudah varian G. Nah, di apa di sini ada penelitian juga di Nigeria ya, dia menggunakan simulasi dinamika molekul juga. Jadi bayangkan Nigeria ya, negara yang menjadi target ekspor vaksinnya kita, mereka juga sudah ke arah sini gitu menjelaskan mutasi D641G ini ya, 614G. Jadi mereka mensimulasikan dan mereka menemukan bahwa jarak antara S1 dan S2-nya ya, kalau di yang varian G itu dia meningkat. Artinya apa? Ini mengindikasikan bahwa subunit S1-nya lebih mudah lepas daripada S2-nya. Ya. Sementara kalau di varian D, kita lihat jarak antara kedua subunit tersebut itu lebih rapat, jadi lebih sukar untuk menjadi yang aktif. Nah, hal ini juga direspon oleh penelitian, saya rasa mungkin sebulan yang lalu, dipublish di Nature, di Science ya. Itu yang menemukan bahwa varian baru dari SARS-CoV-2 ini ternyata dia lebih kurang stabil, sehingga tidak perlu, jadi dia namanya independent AC2 activation. Jadi berubah aktivasi dari bentuk inaktif ke aktifnya itu tidak lagi dipengaruhi oleh
pengikatan terhadap AC2. Jadi dia berada dalam lingkungan juga, dia sudah bisa lepas sendiri. Yang mungkin itu adalah salah satu dampak dari varian ini. Dan mereka juga melakukan analisis bahwa ketika berubah menjadi G, itu terjadi respon yang lebih kuat terhadap asam amino yang ada di daerah RBD-nya dibandingkan dengan varian yang D, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang inactivated vaksin atau yang sekarang dilakukan uji klinisnya di Indonesia. Nah, ini adalah paper yang menceritakan cikal bakal dari Sinovac itu ya, yang kita pakai. Jadi inactivated vaksin ini sebenarnya itu adalah virus hidup yang diinaktivasi menggunakan chemical. Nah, chemical harapannya adalah kalau dengan chemical ini nanti strukturnya akan berubah sehingga dia menjadi tidak berbahaya lagi. Nah, chemical yang digunakan untuk mengaktifasi dari virus itu adalah namanya beta propiolactone ya. Nah, prinsipnya seperti ini ya. Jadi beta propiolactone itu dia bisa berinteraksi dengan gugus nukleofil, di antaranya adalah sistein. Jadi nanti asam amino sistein di permukaan dari si virus itu akan asilasi atau terasetilasi ya. Nah, ketika dia berubah menjadi struktur seperti ini, tentunya ini akan berdampak kepada struktur dari si virus sehingga dia menjadi tidak bisa menginfeksi host cell-nya. Itu adalah prinsip inaktivasi virus yang sekarang sedang kita gunakan untuk uji klinis. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh structural bioinformatics? Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita terlibat dalam proses formulasi ya terkait dengan formula inaktivator yang dapat mengubah si virusnya. Jadi lebih kurang seperti ini. Kalau misalkan konsentrasi dari beta propiolactone-nya terlalu sedikit, maka ada kemungkinan virusnya masih aktif. Tapi kalau terlalu banyak, kemungkinan dia bisa mengubah epitopnya, merusak epitopnya, sehingga dia menjadi kurang imunospesifik. Nah, hal ini sudah lama dibahas ya, contohnya saja publikasi sudah lama sekali, tahun 91, itu untuk yang pertussis toksin, dikatakan di sini semakin tinggi konsentrasi inaktivator yang digunakan. Nah, kalau untuk pertussis dia menggunakan formaldehid, ya, itu titernya memang cenderung meningkat, tapi kita lihat imunospesifisitasnya, jadi ternyata antibodi yang terbentuk, dia sudah tidak bisa lagi berinteraksi dengan antigen asalnya di konsentrasi 0,04 persen, ya, seperti itu. Nah, maka kita perlu lihat kalau untuk toksin itu formalin dia berinteraksi dengan lisin. Nah, kalau kita lisin di seluruh permukaan protein ini ternyata ada. Jadi artinya kalau kita menggunakan chemical modification, dia bisa mengubah seluruh lisin yang ada di permukaan. Sehingga ini berpotensi untuk merusak struktur secara keseluruhan termasuk juga epitopnya, gitu ya. Nah, kami pernah melakukan simulasi molekul beberapa 2 tahun yang lalu ya, kita coba toksin yang tidak direkayasa dengan formalin dibandingkan dengan yang direkayasa dengan formalin. Ternyata terjadi perubahan struktur ya, yang tadinya bentuknya seperti hati seperti ini sudah berubah gitu, seperti itu. Artinya apa? Memang betul si protein ini sudah tidak berbahaya lagi ya karena aktivitasnya rusak, tapi epitopnya berubah. Jadi ada kemungkinan kalau dia sudah sangat berubah, dia sudah tidak lagi imunospesifik. Oleh karena itu, muncul alternatif pengembangan dari metode berbasis chemical modification ini ya, adalah berbasis rekayasa genetik. Jadi, kita target sebetulnya bagian mana yang mau kita modifikasi. Contoh di sini ya, sisi aktif dari, si toksinnya ya. Ya sudah itu saja yang kita mutasi dengan harapan sifat racunnya hilang ya, dia tidak bisa lagi menyerang, tubuh, tapi epitopnya utuh. Jadi antibodi yang terbentuk dari vaksin ini, itu akan tetap mengenali secara baik antigen asalnya. Nah, dari situlah muncul kemudian berkembang menjadi subunit vaksin yang sekarang saya rasa berdasarkan informasi yang ada, kalau tidak salah vaksin merah putih yang dikembangkan oleh teman-teman di lembaga Eijkman, kemudian juga beberapa yang dikembangkan di Unpad itu berbasis subunit. Jadi bagian dari virus berupa protein itu yang kita kembangkan. Jadi kita kembangkan rational vaccine design berupa subunit protein yang bisa kita produksi di sistem mikroorganisme, tapi dia tetap mewakili imunospesifisitas dari antigen asalnya. Nah, kalau di market, vaksin berbasis protein ini sudah ada
contohnya untuk influenza. Dan vaksin berbasis subunit protein ini pernah diusulkan menjadi panblok atau dia solusi bagi pandemi. Kenapa? Karena misalkan kalau di influenza itu kan dia senantiasa bermutasi. Misalkan tahun depan berubah lagi, itu kan dengan teknologi sequencing yang sekarang sudah jauh lebih mudah, kita dapat mengidentifikasi langsung apa yang berubah dari antigen itu. Nah, antigennya berubah, maka kita bisa cepat mengadaptasi protein rekombinan yang dihasilkan itu mengadaptasi sesuai dengan circulating strain pada saat itu. Jadi lebih adaptif sifatnya. Dan kami pernah melakukan rancangan desain protein untuk vaksin ini, untuk di influenza, itu kita pernah melakukan workshop pada tahun 2018, jadi kita coba mengambil dari strain lokal, kemudian kita produksi dengan rekombinan, kemudian kita, karena kita tidak punya fasilitas untuk menguji efikasi vaksinnya, kita teteskan saja di rapid test antigen influenza, dan hasilnya ternyata muncul positif, yang artinya struktur protein yang kita hasilkan itu sudah mewakili struktur virus yang sebenarnya. Nah, balik lagi ke COVID-19, jadi ini yang sedang kita kembangkan. Jadi yang pertama berbasis subunit. Nah, tapi kalau mengingat ke efek tadi, antibody dependent enhancement, maka kita sedang mengembangkan protein spike yang dia tidak akan men-trigger terbentuknya antibody yang ini, ya, tapi dia akan men-trigger terbentuknya antibody di epitop yang lain saja. Karena kalau terbentuk antibody yang ini, khawatirnya tadi seperti SARS yang sebelumnya bisa justru mengaktifasi virus, tapi kalau yang di sini dia bisa menetralisir tanpa mengaktifasi virusnya. Ya, caranya dengan rekayasa struktur proteinnya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengembangkan vaksin juga berbasis peptida yang spesifik dari SARS-CoV-2 yang nanti bisa dipaparkan oleh antigen presenting cell yang nantinya akan menginduksi respon imun sel T ya. Jadi nanti peptidanya akan kita analisis secara bioinformatics. Nah, tapi karena peptida itu dia secara alami sulit untuk masuk ke dalam sel, maka bekerja sama dengan Bio Farma dan juga Lipotech, ini akan diformulasi dengan suatu teknologi liposom, dan di mana di situ karena peptida juga umumnya tidak imunogenik, kita akan sisipkan dengan beberapa adjuvan pilihan, sehingga mudah-mudahan ini yang akan bisa menimbulkan respon imun yang lebih spesifik lagi. Gitu. Dan saya rasa pengembangan vaksin sekarang sudah sangat banyak sekali, dan tadi saya sudah review juga berbagai aplikasi structural bioinformatics dalam pengembangan vaksinnya ya, baik untuk mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Saya tahu mungkin saya berbicara cepat, tapi karena tadi temanya sangat luas, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bermanfaat. Sekian mungkin, kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Yusuf. Penjelasannya alhamdulillah sangat jelas. Bahkan bagi saya yang sifatnya orang awam tidak mengerti ini, bisalah secara strukturnya mengerti begitu ya. Sekarang mungkin kita ke sesi pertanyaan. Saya sudah mendapat 2 pertanyaan di chat. Untuk Bapak Ibu yang lain yang tertarik untuk menanyakan, bisa langsung juga dimasukkan ke pertanyaan dalam chat ya. Terima kasih, nanti akan ditanyakan. Atau jika ingin juga bisa raise hand. Ini dari Pak Udin Bifadillah. Pak Udin ini dari R&D Kimia Farma, Dok. Oh, iya. Ada 2 pertanyaannya. Pertama, bagaimana peran aptamer dari segi kemudahan produksi, waktu, dan efisiensi dibandingkan molekul biologis seperti antibodi untuk deteksi antigen dalam percepatan pengembangan kit diagnosa di tengah-tengah pandemi saat ini atau tantangan ke depan? Mengingat proses pembuatan antibodi untuk deteksi antigen cukup panjang. Mungkin yang itu dulu langsung dijawab. Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin. Jadi yang kalau ditanya aptamer, mungkin saya tebak ini aptamernya aptamer yang berbasis RNA atau DNA ya. Yang pertama,
saya belum menemukan di Indonesia yang bisa menyeleksi aptamer yang spesifik terhadap antigen yang mau kita target. Contoh misalkan yang mau kita target protein N atau protein S ya. Misalkan aptamer mana. Dulu pernah ada rekan di LIPI Bioteknologi yang bisa melakukan analisis selex ya, selex. Tapi dia lagi sekolah, saya nggak tahu siapa yang melanjutkan, tapi prosesnya lebih kurang seperti ini. Jadi kita membeli dari luar, itu berupa library aptamer ya, jadi yang jumlahnya banyak sekali. Kemudian nanti kita akan screeningkan mana aptamer yang bisa mengikat ke ke antigen yang kita inginkan ya, sampai nanti misalkan kita memperoleh oh aptamer ini ternyata yang dia mengikat. Nah, masalahnya adalah ketika itu sudah teridentifikasi ya, nanti untuk kedepannya produksinya mungkin untuk sintesis ininya tetap kita, saya rasa saya nggak tahu, tapi syukur mudah-mudahan di sini ada yang sudah bisa ya mensintesis sendiri. Tapi kalau belum ya artinya nanti kita akan pasang lagi keluar seperti itu. Dan yang kedua adalah kalau terkait dengan mechanism of action, sampai sekarang kalau menurut pengalaman kami di lab, itu untuk mengamati interaksi pasti molekul antara aptamer dengan antigen itu masih banyak keterbatasan. Eh, jadi kita cuma tahu bahwa oke, aptamer ini spesifik terhadap antigen spike-nya saya misalkan. Tapi kita kurang bisa mendapatkan gambaran sebetulnya apa yang menyebabkan aptamer ini spesifik gitu. Jadi informasi rasional yang kurang. Tapi kalau dari segi efisiensi, saya rasa dibandingkan dengan kalau sudah teridentifikasi aptamernya, jelas akan jauh lebih murah karena sintesis untuk aptamer ini jauh lebih murah, kalaupun kita pesan dari luar juga, dan relatif lebih stabil ya strukturnya daripada berbasis protein seperti itu. Uh, ya ada pro dan cons-nya sih. Tapi kalau ke arah efisiensi, memang satu aspek itu aptamer lebih efisien. Tapi dari Berarti aspek memang bioinformaticsnya saja saya belum banyak bisa memahami gitu ya. Sebenarnya bagaimana interaksinya antara si aptamer ini dengan antigennya. berarti ini ada pro and con-nya sama ada pengembangan lebih lanjutnya, perlu riset lebih lanjut ya Pak ya. Iya, iya. Lalu mungkin langsung ke pertanyaan kedua, terkait variasi mutasi virus lokal dan virus luar. Iya. Bagaimana strategi kita sebagai akademisi, industri, rumah sakit, pemerintah, supaya bisa membuat kit diagnosa atau vaksin yang sesuai dengan strain lokal jika ada perbedaannya. Mengingat pembuatan kit diagnosa atau vaksin untuk strain lokal ini kan kemungkinan akan lebih lama dibandingkan jika kita membeli bahan baku dari luar. Mungkin lebih cocok untuk virus strain luar aja. Dan mungkin bagaimana nanti siapa yang dikasih apa mungkin ya. Terima kasih. Iya. Ya, makasih pertanyaannya. Ini saya rasa sangat penting sekali. Jawabannya adalah yang diperlukan adalah komitmen. Ya, yang kita perlu komitmen. Karena saya yakin kalau dari aspek skill ya, pengalaman dan segala macam, banyak orang di Indonesia yang bisa berkontribusi ya. Contohnya misalkan ketika muncul varian virus lokal, sekarang kan sequencing sudah lebih dipermudah ya. Bahkan kalau untuk virus, sekarang banyak alat-alat sequencer yang lebih sederhana, tapi kita bisa langsung mengetahui misalkan gen yang mengkode protein target kita gitu, itu jauh lebih cepat gitu. Uh, jadi dan kedua adalah harus ada upaya untuk mengembangkan database atau kalau bisa dikembangkan jauh lebih ini menjadi suatu big data gitu ya. Nanti bisa kita mempelajari variasi genetik lebih mendalam lagi. Dan seperti yang kita bahas dari pembicaraan hari ini, itu analisisnya tidak hanya berhenti di analisis sekuen, tapi juga harus dikaitkan ke terhadap struktur. Karena begini, kadang-kadang ada mutasi yang tentunya tadinya bisa kita identifikasi apakah dia sudah berubah fungsinya atau tidak itu melalui eksperimen. Tapi seringkali kalau eksperimennya sulit, misalkan contohnya COVID-19 ya, kalau kita ingin mengetahui secara eksperimen, maka kita harus punya fasilitas yang bisa menghandling virus. Dan saya rasa fasilitasnya akan sangat terbatas sekali. Nah, dengan bioinformatics, kita bisa mencoba mengkaji terlebih dahulu apakah mutasi yang kita temukan itu ada dampaknya tidak terhadap perubahan fungsinya. Gitu. Contohnya seperti tadi gitu ya, ada 614G. Apakah ini menyebabkan perubahan karakteristik virus atau tidak, itu kita bisa kaji. Karena ada beberapa varian yang dia misalkan lokasinya jauh dari sisi aktif atau dia terletaknya itu di struktur sekunder saja. Saya meskipun terjadi mutasi atau variasi, itu sebenarnya dia tidak menyebabkan perbedaan untuk
pengembangan deteksi ataupun pengembangan vaksin atau obatnya gitu. Jadi perlu ada komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama membangun hal ini karena ini sifatnya sangat multidisiplin saya rasa. Jadi perlu ada upaya ke arah sana gitu. Cukup gak ya jawabnya? Iya, barangkali cukup belum Pak Udin kalau ada tanggapan lebih lanjut? Sepertinya belum. Saya lanjut aja ke pertanyaan berikutnya mungkin ya. Ada dari Pak Catur Riani dari Farmasi ITB. Tadi yang dijelaskan untuk vaksin lebih ke epitop yang linier. Bagaimana pendekatan atau solusinya untuk epitop yang tidak linier atau konformasional? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau tadi vaksin yang epitop linear itu lebih ke yang peptida mungkin ya, prediksi peptida. Tapi kalau untuk yang struktur protein itu sebetulnya sebagian besar itu adalah konformasional atau tidak linear. Yang kalau tidak linear atau konformasional itu sebenarnya lebih kepada aspek karakteristik epitop secara umum. Jadi dia yang pertama adalah harus berada di permukaan ya karena kan nanti akan terakses atau bisa berinteraksi dengan antibodi. Yang kedua memang secara fitur struktur apalagi sekarang dengan banyaknya program-program atau software untuk visualisasi struktur protein kita bisa mencoba untuk memvisualisasikan daerah epitop yang biasanya dibangun oleh asam amino yang aromatik itu sebelah mana. Nah, jadi itu yang harus kita pastikan secara struktur supaya epitopnya tidak berubah atau sesuai dengan apa yang kita rancang. Nah, sementara tadi yang linear itu sebenarnya arahnya lebih ke epitop untuk pengembangan yang nantinya masuk ke dalam antigen presenting cell ya, yang nanti dipotong oleh proteosom dan lain-lainnya, yang nanti akan direpresentasikan oleh MHC, yang nanti akan juga berinteraksi dengan kompleks T cell reseptor ya. Jadi kalau yang linear itu lebih ke arah sana. Jadi memang ligan-ligan atau peptida yang nantinya akan dikompleks oleh MHC direpresentasikan nanti untuk men-trigger khususnya sel imun T gitu. Itu mungkin jawabannya. Baik, berikutnya dari Pak Hidayat Setiadi dari Bio Farma. Mohon pandangannya mengenai antigen atau kandidat vaksin berbagai platform yang dapat menginduksi sel T helper untuk long term immunity. Terima kasih. Ya, mohon maaf mungkin ini pertanyaannya bukan ke saya ya, karena saya imunologinya masih sangat terbatas. Saya cuma bisa membantu dari aspek bioinformaticsnya, tapi kalau kaitannya ke SLT tadi ya itu, antigen dari berbagai platform itu salah satunya yang berpotensi adalah yang berbasis peptida. Karena peptida tadi yang akan direpresentasikan oleh MHC dan nantinya akan berinteraksi dengan T-cell reseptor dan kaitannya memang ke sel T gitu. Ya rasanya yang ke arah situ lebih cocok mungkin dari aspek peptida, tapi untuk lebih luasnya lagi mohon maaf saya belum bisa menjawab karena bukan ilmunya di situ. Baik, berarti harus ikut webinar yang lain lagi mungkin Iya, kita iya. ya. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang bisa Siapa tahu menjawab. yang bisa Iya, kontribusi. iya betul. Kita kan diskusi aja di sini. Siap. Mangga sambil nunggu mungkin kalau ada yang menanggapi lagi, ini ada pertanyaan dari Prof. Tati, setelah itu Dr. Tauhid. Prof. Tati menanyakan tentang perlunya database. Nah, Ya. database ini, database apa saja mungkin yang bisa menjadi prioritas untuk Indonesia, terutama di COVID ini atau ke depannya juga nanti? Ya, database yang dimaksud adalah database gen dan proteomiknya ya. Jadi yang pertama misalkan hasil gene sequencing kalau bisa yang menyeluruh ya, bukan hanya untuk serotyping atau apa, karena kalau serotyping mungkin hanya berfungsi untuk membedakan jenis yang satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita ingin sampai ke aspek struktur dan fungsi dari protein yang dikembangkan, memang harus sampai utuh begitu. Jadi nanti yang terbayang itu yang disimpan adalah informasi genetiknya, diambilnya dari mana gitu ya, kemudian kalau mungkin ada data pasiennya, kemudian waktu, karena nanti dengan waktu itu kita juga bisa mempelajari evolusi virusnya dari waktu ke waktu gitu seperti itu. Dan tidak lupa untuk gen-gen yang mengkode struktur gitu ya sebaiknya itu juga ada upaya untuk memodelkan struktur protein dari varian genetik tersebut sehingga
bisa kita kaji lebih jauh ke aspek tadi struktur dan fungsinya. Gitu. Contohnya saja, misalkan kemarin akhir-akhir ini kami di Unpad, leadernya Prof. Iman Permana itu mengembangkan database untuk DNA mitokondria yang terkait dengan penyakit degeneratif gitu ya. Itu kan kalau kita hanya baca dari sekuennya itu akan membingungkan, tapi kalau kita kaitkan terhadap struktur, ternyata kita menemukan ada varian tertentu yang ternyata dia berpengaruh terhadap fungsi yang sangat spesifik. Fungsinya itu adalah aliran proton gitu ya. Kita jadi bayangkan kita bisa menjelaskan dari informasi variasi genetik sampai ke fungsinya terhadap aliran proton yang terkait dengan sistem respirasi di sel seperti itu. Jadi akan sangat banyak atau dalam sekali informasi yang bisa kita gali kalau kita bisa memasukkan informasi strukturnya juga, tidak hanya sekuennya saja gitu. Terima kasih Mas Yusuf, bagus sekali. Tapi lah ya makanya mungkin nanti Bu bisa lebih detail lagi. Itu saya lihat ada Bu Marcel. Punten Pak Tauhid, ini masih nanya dulu sedikit. Ada Bu Marcel tuh kemarin cerita ya Bu Marcel. Mungkin Bu Marcel bisa cerita dari berapa data yang dapatnya cuma 2 gitu. 2 itu apanya, gen sequence atau apa. Gimana Bu Marcel? Bu Marcel, mangga kalau ingin menanggapi, apakah ada Bu Marcelnya? Ada, saya lihat ada di situ Mbak. Ada Bu Marcel, tapi mungkin lagi nggak di sini ya udah nggak apa, nanti aja barangkali. Mungkin sambil double juga, tapi ini bisa dilanjutkan nanti online, tapi sesudah webinarnya ya Bu ya. Ya. Terima kasih Mbak Alia, Mas Yusuf, bagus sekali ini presentasinya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin follow up dari pertanyaan Prof. Tati sedikit penasaran saya. Karena tadi disebutkan lokal ya. Nah ini sebenarnya definisi lokal ini selokal apa? Apakah kalau misalnya Indonesia, Malaysia, Brunei masih mirip-mirip? Atau justru di dalam Indonesia sendiri kita sebenarnya masih harus, antara orang Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, beda-beda begitu atau bagaimana? Kalau kita berbicara dalam membentuk suatu database gitu kan, karena kalau AI itu bisa terlihat jelas kalau sumber datanya bias ke satu ras atau sejenisnya itu akibatnya cukup besar. Apakah sama untuk ini? Ya, makasih Bu. Ya, saya rasa dari setiap patogen berbeda-beda ya. Jadi contoh misalkan untuk influenza saja, influenza itu kalau kita bagi berdasarkan variannya itu ada yang masuk kategori Northern Region, jadi di atas Khatulistiwa, dengan yang Southern Region di bawah Khatulistiwa. Jadi biasanya kalau di atas Khatulistiwa itu ada kemiripan gitu dibandingkan dengan selatan. Yang pertanyaan adalah Indonesia itu di Khatulistiwa gitu ya. Iya, jadi dia lebih kemana, utara apa selatan gitu. Nah, tentunya di sini perannya bioinformatik di situ. Jadi meskipun misalkan Indonesia itu sebagian besar itu adalah masuk di selatan, tapi perlu kita bandingkan, contoh misalkan begini, kalau kita bukan bongkar sih sebenarnya ada informasinya di situ. Misalkan di vaksin itu dikatakan dia seed-nya diambil dari virus yang beredar di mana misalkan untuk strain ini dan ini. Nah, itu dengan bioinformatik kita bisa coba bantu untuk melihat kesesuaian dengan virus yang beredar di kita. Jadi meskipun secara geografis misalkan sebagian besar Indonesia itu kan di selatan gitu ya, di bawah Khatulistiwa. Tapi ternyata kalau kita punya datanya, ternyata lebih mirip dengan yang utara. Maka itu bisa menjadikan bahan informasi yang scientific base gitu ya. Sehingga bisa juga, karena kan aspeknya adalah kita ingin melindungi warga negara kita gitu. Nah, dari penyakit. Yang kedua adalah juga pertanyaan seperti ini. Kalau memang berbeda, memang seberbeda apa sih kita sampai harus membuat yang spesifik? Nah, justru itu yang harus dijawab sebenarnya. Karena bisa jadi ternyata seperti tadi, misalkan secara sekuen dia berbeda, tapi ternyata setelah kita mati, epitopnya sama, gitu ya, interaksi dengan antibodinya sama, maka tidak perlu kita mengembangkan sespesifik itu, gitu. Jadi, saya rasa tugasnya bioinformatics itu bisa menjawab banyak aspek ya terkait hal tersebut. Gitu. Ya, contohnya saja tadi yang saya contohkan cikungunya ternyata di strain Afrika dengan Asia itu ada yang berbeda gitu karena dia ternyata di daerah epitopnya yang berbeda. Tapi kalau untuk yang lain kan bisa jadi tidak seperti itu. Tapi itu yang harus kita jawab.
Banyak yang bisa Itu digali lagi ya, research Mas. question-nya. Banyak yang bisa digali, kebayang saya. Belum lagi macam virus yang lain, misalnya seperti chikungunya terhadap Guillain-Barré gitu, apa gitu. Iya, Ya serupa tapi tak sama kan itu. betul. Menarik sekali itu, fetal extraction-nya seru. Dan Iya. nanti kalau ada Bu Marcel nanti aja nih. Ada, Ya, ada. dilanjutkan. Nah, itu Bu Marcel. Apa ya pertanyaan? Nggak tahu, maaf. Nah, kan itu Dr. Tauhid udah nunggu tuh, Bu Marcelnya udah datang tuh. Iya, maaf. Bu Marcel dulu Bu yang dijelaskan dulu. Apanya yang Mungkin Bu dijelaskan? Tati diulang dulu pertanyaannya ya ke Bu Marcel, Bu. Punten. Hasil WGS. Bu Marcel. Iya, Bu. Ya itu tadi yang diceritain sama Ibu kan, Ibu cuma dapat 2 dari 17 gitu ya. Apa 17 apa? Nah, tadi Iya, tadi Bu. pertanyaan saya tentang database. Jadi yang mau disimpan itu yang mana atau apanya yang perlu dicari. Nah, mungkin Bu Marcel bisa cerita sedikit yang didapetin dari grup whole genome seperti apa gitu ya, Bu ya. Mungkin bisa nyambung nanti dengan Mas Yusuf gitu. Mungkin saya nggak tahu. Ya, kemarin dari kita sih memang dapat 2 ya. Nah, dan itu sequence-nya memang ternyata yang berhasil di sequence itu ada ketentuan dari city value yang harus sangat rendah gitu, bukan harus sangat sih, maksudnya kemarin kita sampelnya itu ada yang dengan city value range antara 20 sampai 36 sebetulnya. Dan itu yang menyebabkan kemudian kita berhasil hanya melakukan sequencing dengan sampel dengan city value 20 dan 21. Nah, dari 20 dan 21 itu kita mendapatkan ada sampel yang apa namanya, clade, termasuk ke dalam clade virus GH, dan lebih condong, lebih mirip ke yang asal dari Saudi Arabia. Gitu. Dari Menarik. banyak Ada cuma tanggapan dapat nggak, 2 Pak? gitu ya. Yusuf. Nggak tahu. Ya, dari 24 itu kita dapat 2 karena kalah oleh sampel yang memang viral load-nya itu tinggi gitu, Bu. Nah, itu ceritanya sedikit Pak Yusuf. Ya. Nyambungnya di mana saya nggak ngerti. Ya, kalau dari bioinformatics mungkin kalau sequence-nya bisa di-share, karena kan kalau yang tadi saya bahas baru dari aspek satu protein S-nya saja gitu ya. Sementara kan protein-protein lain yang terkait dengan patogenesis itu banyak gitu. Contoh, misalkan kalau dari S tadi, setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa dari aspek patogenesis mungkin dia lebih mudah menginfeksi, tapi dari aspek misalkan epitopnya dia tidak berubah gitu. Jadi antibodinya masih bisa yang sama. Atau untuk deteksi, kalau misalkan berbasis deteksi antigen, dia juga tidak berubah. Jadi masih bisa menggunakan metode yang sama gitu ya. Kemudian kalau dari yang lainnya, misalkan terkait dengan non-structural protein ya. Nah, ini yang perlu banyak dikaji, tapi setidaknya kita patut bersyukur karena hampir atau beberapa protein non-structural untuk COVID-19 juga sudah tersedia di Protein Data Bank. Jadi bagi kami di bioinformatics itu harta karunnya itu 2 gitu ya. Harta karunnya adalah informasi genetik yang mau kita pelajari. Yang kedua adalah kalau bisa ada template strukturnya begitu. Jadi kalau sudah ada 2 itu, wah kami senang banget gitu, bisa banyak yang kita gali sampai ke simulasi molekulnya. Ya. Terima kasih Mas, makasih. Terima kasih Bu Tati, terima kasih Bu Marcel. Mungkin 3 pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah mendekati 3:30, 2 dari Dr. Tauhid dan 1 dari Kolonel Arwin Sumari ya, Pak Muhammad Yusuf. Pertama, bagaimana dengan efektivitas vaksin berbasis dendritik dalam hal memicu imunogenitas jangka panjang? Ini dari Dr. Tauhid. Iya. Saya nggak tahu tentang itu. Kalau berbasis dendritik ya.
Atau mungkin justru Dr. Tauhid yang bisa menjelaskan dulu maksudnya apa, mungkin saya bisa menangkap arahannya ke bioinformatiknya apa gitu. Pengalaman Kalau pribadi yang Pak kalau Tauhid. yang nomor 2 itu saya bisa jawab itu. Kalau yang nomor 1 Iya, saya ya, harus belajar. betul. Ya, memang sebenarnya pada dasarnya sebetulnya saya juga ingin mengetahui data bukan hanya data genetik, tapi structures dari dendritik yang sekarang juga menjadi salah satu kandidat gitu. Karena menurut saya juga cukup unik gitu, sama seperti sekretom dari stem cell mesenkimal yang juga kita sedang cari beberapa struktur, tapi memiliki kompatibilitas, memiliki aspek molekular docking yang tepat dengan beberapa sitokin yang menyebabkan badai sitokin. Jadi mungkin arahnya ke sana sih. Jadi kalau misalnya mungkin sudah ada data-data yang kebetulan dimiliki oleh para peneliti bioinformatik, mungkin bisa bisa melihat apakah cukup efektif itu untuk diajukan sebagai salah satu kandidat itu, Kang. Iya. Enggak, saya belum mempelajari itu, Pak. Iya. Punten. Ahlinya Dr. Tauhid justru ya. Iya. Lalu sangat. Justru mungkin dengan berdasarkan paparan tadi, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut apa yang bisa kami bantu dari aspek bioinformaticsnya gitu ya. Iya. Kalau yang selain Swiss model ada alternatif nggak sih, Kang? Yang rata-rata sekarang rata-rata hampir semua di paper sebenarnya menggunakan untuk in silico Swiss model gitu. Ada apa? Mungkin dari pengalaman Kang ada software lain barangkali? Ya, kalau Swiss model sendiri itu kan adalah program untuk memodelkan secara basis homology modeling ya dari sekuen yang kita punya tapi strukturnya tidak ada gitu. Nah mungkin karena ini kita terkait dengan kemiripan sequence yang tinggi atau identity atau similarity yang tinggi, maka kita bisa menggunakan Swiss model. Tapi kan ini baru untuk dalam aspek pemodelan proteinnya saja. Kalau untuk pemodelan sendiri kami biasanya menggunakan modeler ya. Jadi ada program yang standalone seperti itu. Tapi Swiss model sebenarnya sudah cukup baik gitu. Kalau untuk pemodelan. Nah, sementara kalau bioinformatics itu setelah jadi model struktur itu banyak yang bisa kita kaji di situ. Contoh dari properti energetiknya, structural behavior-nya bagaimana. Kalau kami menggunakan simulasi dinamika molekul, ada beberapa program yang bisa kita pakai. Misalkan ada GROMACS gitu ya, ada EMBER gitu. Terus misalkan ada beberapa program yang bisa digunakan untuk analisis struktur. Jadi post analisis setelah kita memiliki struktur modelnya gitu ya. Itu ada banyak sekali sebenarnya. Di antaranya yang tadi saya gunakan ada satu namanya PROBIS. PROBIS itu untuk mengkaji kelestarian secara local structure gitu ya, local structure conservation. Jadi di situ bahkan juga bisa digunakan untuk pengembangan obat. Jadi misalkan kita ada struktur model, kita identifikasi ternyata ada daerah yang conserve di situ, kita bandingkan dengan seluruh struktur protein yang ada di protein databank, siapa tahu ternyata struktur lokalnya memiliki kemiripan dengan protein lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan COVID-19 gitu. Nah, kita bisa menggunakan informasi itu bahwa mungkin protein itu bisa dihambat atau ditarget oleh golongan senyawa tersebut, misalkan seperti itu. Ada banyak yang itu. Terima kasih sekali, Kang. Jadi memang beberapa beberapa staging juga punya tools yang berbeda-beda ya. Menarik nih, Kang. Iya. Hatur nuhun, Kang. Hatur nuhun. Iya. Oke, berikutnya ternyata masih banyak nih pertanyaannya, Pak. Dari Pak Arwin Sumari, saya tertarik dengan bioinformatikanya. Apa bisa diperlihatkan satu contoh jika sudah ada data time series terkait COVID-19 yang dapat digunakan untuk menganalisa behavior dari virus tersebut? Jadi time series datanya sudah ada hasilnya begitu belum? Iya. Kalau yang saya lakukan sendiri belum ada yang bisa sampai sejelas itu ya. Tapi kalau kita perhatikan yang menarik, misalkan dari protein S saja, spike, itu kalau kita bandingkan, tadi kan saya tunjukkan ada datanya tuh, ada data yang kelestarian sequence di daerah spike. Itu saya bandingkan antara virus Wuhan yang dulu keluar Desember 2019
dibandingkan dengan sekuen terbaru yang baru bulan kemarin ya. Jadi kalau COVID kan kita bicaranya bulan ya. Nah ternyata kita menemukan di daerah reseptor binding domain yang berinteraksi dengan ACE2 itu tidak berubah sama sekali gitu. Nah ini juga yang menarik bahwa cukup aneh ketika virus RNA, di mana biasanya bagian terluar itu justru dia rentan bermutasi ya. Tapi kita temukan, bisa kita lihat sama-sama, kalau kita bandingkan di daerah itunya, dia justru tidak berubah sama sekali. Padahal biasanya daerah yang paling aksesibel itu dia yang rentan. Ya contohnya kalau di virus lain, misalkan influenza. Influenza itu hemaglutinin yang daerah reseptor binding domainnya itu dia sangat mudah bermutasi. Sehingga kalau di influenza kan vaksinnya bisa berubah setiap tahun gitu. Nah, tapi kalau COVID-19 tidak, ya mungkin ini salah satu outcome dari virus ini kan dia memiliki ada salah satu non-structural protein yang fungsinya untuk sebagai proofreading ya. Jadi dia bisa mengkoreksi gennya gitu. Jadi cukup unik juga sih karakter virus ini. Nah, tapi kalau untuk timeline tadinya sih kami belum menemukan kalau untuk yang lain-lain. Maksudnya belum melakukan sih, ya. Tapi bisa dilakukan karena ya itu sangat penting untuk mengetahui perjalanan evolusi dari virus ini dari yang awal ke akhir seperti itu. Makasih Kang Yusuf. Saya Arwin nih. Makasih ya penjelasannya. Saya suka bioinformatikanya sebenarnya ini. Jadi penjelasan Kang Yusuf ini menarik ini. Nah, akhirnya saya berpikir ini, saya tidak tahu ya, dari apa yang Kang Yusuf lakukan ini, setelah melihat behavior dari virus, ternyata Wuhan berbeda dengan yang di Indonesia, itu ada perbedaan ya Kang ya? Ada bedanya? Justru kalau dari aspek itunya sama persis Pak, 100%. Yang bedanya sama, yang tadi aja yang varian D614G itu. Dan ada beberapa titik lainnya, tapi memang kalau kami lihat sementara itu tidak di daerah yang esensial. Nah itu kami sebetulnya ingin melakukan simulasi. Jawabannya sih dengan simulasi molekul tadi Pak, tapi karena protein S ini cukup besar, kebetulan fasilitas di kami belum cukup mungkin untuk bisa memodelkan struktur yang lengkap gitu ya. Apalagi kan protein spike ini bentuknya homotrimerik ya, dia besar sekali, ada trimer dan bentuknya juga agak tidak simetris gitu ya. Jadi belum bisa kami lakukan gitu. Padahal kalau kami bisa mensimulasikan molekul sekompleks itu, banyak hal menarik yang bisa kita coba gali gitu secara real time. Istilahnya itu mungkin kalau ini seperti computational assay mungkin Pak. Jadi kita bisa mengamati perubahan behavior pada struktur akibat mutasi gitu. Nah itu yang menariknya itu. Tantangannya itu Mas Arwin. Iya Bu Tati ini. Tantangan melihat behavior-nya itu. Betul, menarik itu. Karena kalau di yang lain, punten ini sedikit menambahkan, kalau di protein yang lain, itu kami banyak menemukan hal-hal yang unpredictable gitu ya, keluar dari hasil simulasi. Contohnya saja tadi waktu pas saya menjelaskan mutasi influenza terhadap drug resistance, itu padahal titik mutasinya jauh dari sisi aktif. Jadi kan kalau mutasinya di sisi aktif kan make sense bahwa dia menjadi resisten karena tidak bisa berinteraksi dengan obatnya. Tapi kalau dari hasil simulasi yang tadi, titik mutasinya sebetulnya jauh, tapi ternyata lewat simulasi kita bisa mengamati adanya cascading effect, Pak. Jadi mutasi di titik itu dia bisa merembet ke bagian yang lain yang pada akhirnya menyebabkan dia tidak bisa mengikat obat gitu. Ini yang terakhir saya mau tanya ini. Vaksin ini kan bisa dibuat, tidak mesti alami ya, terjadi dengan sendirinya ya. Nah, apakah ada kemungkinan vaksin, bukan vaksin, virus ini kan apakah bisa dibuat ya? Nah, kalau misalnya virus ini dibuat, memang ada semacam konspirasi teori yang menyampaikan bahwa virus ini ini memang ada yang sengaja membuat sehingga sampai ada tipe A, B, C yang di Eropa seperti apa, di Amerika seperti apa, di Cina seperti apa itu kan. Benar atau tidaknya saya kan tidak tahu karena saya bukan ahli virus. Nah, ini pendapat Kang Yusuf gimana ini? Iya, kayaknya kita harus bicara lebih lanjutnya jangan di Zoom, Pak. tapi ini hanya dari sudut pandang ini aja mungkin. Ilmiahnya aja. Ilmiahnya aja. Jadi contohnya saja misalkan ada non-structural protein, NSP3 kalau tidak salah.
itu kalau kita bandingkan antara SARS dengan SARS-CoV-2, itu ketika kita jajarkan, itu ada insersi sekitar 30-an asam amino, yang artinya kalau secara nukleotida kan berarti ada 100-an gitu. Nah, ini hanya dari sudut pandang orang yang di rekayasa protein ya. Biasanya ada insersi 100 itu ya cukup menarik juga gitu, karena biasanya ini seperti kelihatannya yang ya begitulah Pak. Karena kalau varian alami kok tiba-tiba bedanya sampai 100 gitu. Ya itu hanya tapi ya artinya mau ini buatan atau tidak ya memang harus kita hadapi Pak. Iya. Iya. Terima kasih Kang Yusuf. Saya juga berpikir sama dengan Kang Yusuf, Faruk Pesat, bukan ahli itu ya. Iya, ya. Ya Masih Kang termasuk ya? tadi ya sama-sama. Termasuk tadi yang aneh juga bagian RBD-nya kok bisa conserve, padahal biasanya virus lain tuh dia justru paling mudah bermutasi, itu justru di daerah yang paling terekspos gitu. Iya, iya. Oke, makasih Kang Yusuf. Next time kita ngobrol lagi. Iya. Oke, siap. Lalu dari Pak Ahmad Hidayat dari Lembaga Riset ID, apakah ada ide untuk mengembangkan kit diagnostik untuk menentukan ada tidaknya perbedaan epitop, paling tidak untuk indikasi awal? Pak Ahmad Hidayat dan rekan-rekannya ini mengembangkan miRNA yang juga potensial untuk terapi molekuler pada biotarget spesifik, kata Dr. Tauhid menambahkan informasi. Iya, iya. Mengembangkan kit diagnostik untuk menentukan ada tidaknya perbedaan epitop. Berarti epitopnya berarti berbasisnya molekular structure ya, bukan berbasis RNA ya. Kalau saya tangkap pertanyaannya. Nah, kalau perbedaan epitop sebetulnya asalkan dia dikembangkan spesifik terhadap epitop tertentu, biasanya itu cukup spesifik. Contohnya saja tadi, misalkan fragmen antibodi yang kita kembangkan itu ada ya di daerah epitop yang conserve, ada di daerah epitop yang dia berbeda jauh antara SARS dengan SARS-CoV-2 gitu. Nah, kalau untuk yang fragmen antibodi yang kita kembangkan itu spesifik pada epitop tertentu, kalau epitopnya berubah, ya dia tidak akan mengikat. Dan saya rasa yang dikembangkan oleh Mas Isa dan kawan-kawan ya berbasis SPR ini bisa menjadi tools yang bagus untuk bisa mendeteksi itu karena dia sangat sensitif gitu. Jadi dia bisa contoh kalau berbasis visual saja, misalkan yang berbasis imunokromatografi gitu ya. Mungkin perbedaannya antara afinitas kuat dengan afinitas lemah itu tidak terlalu berbeda. Tapi kalau yang berbasis elektronik ya seperti tadi SPR atau juga bisa berbasis elektrokimia ya, itu bisa ditentukan secara kuantitatif sehingga kita bisa menentukan atau mendapatkan gambaran apakah epitopnya sudah berubah atau tidak gitu. Selama bioreseptor yang kita kembangkan memang spesifik pada epitop tertentu. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas penjelasannya. Presentasi Anda sangat jelas dari awal hingga akhir. Saya sangat mengapresiasi juga jawabannya. Saya hanya ingin memberikan masukan agar kita perlu lebih sering ini berinteraksi antara teman-teman terutama di lapangan, klinisi, dengan teman-teman di basic science untuk saling bersinergi, untuk dapat menentukan prioritas riset ke depannya mana yang lebih kita perlu prioritaskan. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dok. Oke, siap. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Sebelum sambil saya menanyakan, di bagian bawah dari chat ada link untuk mengisi form feedback terkait acara hari ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa pergi ke link tersebut juga sambil menunggu atau nanti sekarang diklik dulu supaya tidak hilang, supaya kita bisa meningkatkan kualitas webinar ini di masa kedepannya. Oke, dari Pak Farhan dari IPB. Saya ingin menanyakan terkait desain vaksin berbasis peptida dari sudut pandang bioinformatika. Apa saat melakukan screening atau penapisan epitop yang diketahui dapat menginduksi respons sel T, apa perlu dianalisa juga beberapa APC yang bersifat protektif terhadap individu lokal? Terima kasih. Ya, ini udah kayak ujian ya. Baik. Ya, dalam screening sekarang salah satu tools utama yang bisa kita gunakan untuk men-screening epitop sel T itu adalah Immunome Epitop
database IEDB ya, Immunom Epitope DB. Nah, di situ memang ada fiturnya ya, ada fiturnya. Sebenarnya kalau kita ingin memprediksi itu ya dengan menggunakan fitting terhadap training set yang ada di situ. Jadi di situ sudah ada banyak skor apakah urutan peptida ini berpotensi misalkan diikat dengan baik oleh MHC1 misalkan ya. Atau juga dalam tools itu kita bisa memprediksi kalau kita punya polipeptida yang panjang, ketika masuk ke dalam proteosom dia akan terpotong menjadi fragmen apa saja. Itu toolsnya lengkap di sana. Dan pertanyaan Mas Farhan ini saya rasa penting juga karena di Immunom Epitope juga sekarang sudah tersedia fitur untuk menyeleksi terhadap HLA atau Human Leukocyte Antigen yang spesifik ya. Jadi dari jenis MHC-nya nanti itu kan keragaman HLA itu di setiap orang tuh berbeda. Jadi kaitannya mungkin tadi lebih ke arah farmakogenomik tadi. Dan saya rasa kalau tidak ada beberapa paper terbaru yang sudah bisa menyatakan bahwa ternyata orang yang memberikan respon imun yang baik itu ternyata tipe HLA-nya ini dan ini gitu. Nah, itu tentunya bisa menjadi bahan masukan bagi kita dalam perancangan vaksin berbasis peptidanya supaya karena tipe HLA di orang di sedunia ini sudah ada gitu, sudah ada kajiannya bahkan sampai selevel suku bangsa orang Sunda gitu ya, orang Jawa itu sudah ada tipe HLA-nya. Nah, tinggal kita maksudnya artinya bisa kita gunakan sebagai salah satu filter dalam mengembangkan peptide-based vaksin tersebut, selain dia memiliki pola fragmentasi yang tepat, ya hasil pemotongan proteosom, juga dari aspek immunogenicity, dia bisa nantinya terikat dengan MHC-nya, kemudian juga terkait dengan tadi HLA tipenya, gitu, supaya memang fragmen peptida tersebut nanti bisa digunakan untuk merangsang respon imun yang baik di orang kita secara umum gitu, seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya tutup dengan pertanyaan yang jauh lebih mudah, tidak seperti ujian. Dok Muhammad Yusuf. Kan tadi berbicara tentang banyak sekali potensi dari bioinformatika di Indonesia. Tapi juga sempat terdengar bahwa, fasilitas kita di sini sekarang masih kurang nih untuk mempelajari yang rumit-rumitnya begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara strategis, di Indonesia ini bottleneck-nya di mana dalam bidang bioinformatik? Apakah dari computational power-nya, apakah dari device-device tertentu, misalnya untuk yang cryo-EM tadi, atau dari sumber daya manusianya, atau dari mananya ya? Jadi langkah ke depannya, bottleneck-nya di mana? Jawabannya simpel sih, Bu. Nunggu yang ada yang mau beliin komputernya aja, Bu. Beliin komputernya, jadi computing power ya? Iya, jadi kalau ada akses untuk bisa mengadakan superkomputer, saya rasa sebetulnya Indonesia mungkin ada, tapi ya itu tadi karena kita kurang sinergis ya. Kalau dari SDM saya rasa banyak, bahkan di Indonesia sendiri sudah ada yang namanya ada MABI ya, MABI itu Masyarakat Bioinformatika Indonesia gitu ya. Terus ada yang namanya InBio, itu rasanya orang-orangnya banyak sebetulnya yang berkecimpung di bioinformatika. Kalau melalui fasilitas ya mungkin LIPI komputasi atau mungkin di ini ya computer center ya di fakultas computer science gitu, seperti itu yang mungkin punya fasilitas. Cuma selama ini kita kurang komunikasi jadi itu. Tapi memang ya ada baiknya juga kalau ada yang mau membelikan gitu ya, saya jadi punya di lab gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah gitu kalau bisa begitu juga. Ini jadi ini ya. Jadi kode. Curhat sedikit nggak apa-apa. Iya. Ini malahan ada langsung saran dari Pak Ahmad Hidayat. Saya dengar ada yang punya NVIDIA GNX di Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah juga ajang ini bagaimana ini kita mengkoneksikan antara aktor-aktor bioinformatika dengan yang punya sumber daya ya di Indonesia. Barangkali Dr. Tauhid juga bisa bantu. Iya. Iya, kalau nggak salah NVIDIA ada hub-nya ya di kita, ada ini. Iya. Tapi kalau kita kontak mereka biasanya kita cuma dikasih ini trial, lo boleh coba berapa lama, belum sampai ke
Iya, Ya, tapi nggak tahu karena mudah-mudahan. potensial ya. Iya. Perlu jadi prioritas strategis Indonesia juga ini, tapi berarti ya sumber dayanya. Gimana mau maju kalau kita nggak punya computing power-nya ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak ilmunya. Banyak yang kami dapatkan hari ini. Setidaknya saya dan saya yakin juga peserta-peserta yang lain. Menarik sekali. Kalau gitu, terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Jangan lupa ngisi ini juga, form feedback-nya. Kami tunggu kehadirannya di seri berikutnya minggu depan, Sabtu depan di waktu yang sama. Akhir kata, terima kasih kembali ke pemberi narasumber kita, semua yang hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bang Yusuf, hatur nuhun pisan, luar biasa. Ya, sama-sama hatur nuhun. Bang Rahmat semuanya ya. Sukses semuanya. Terima kasih kepada Nah, ini teman-teman juga Kang pembicara Yusuf. minggu depan. Kang Tohid juga nih lagi di mobil ini, ngapain aja nih Kang Tohid nih. Iya, Pak Dokter Tauhid nggak nyampe-nyampe tuh kemana sih? Ketemu di mobil kalau Dokter Tauhid. Emang di mobil. Ini baru tukar dari sepeda. Sepedanya sudah masuk nih. Sepedanya sudah Kalau masuk nggak di mobil di rest area. Nggak diganggu orang ya Pak Dokter ya. Ayo, pamit dulu ya. Ya, mohon pamit. Terima kasih semuanya. Selamat Ya, sore. hatur nuhun, Taufik. Ya, assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum.